Pada hari ini kita belajar bersama di program favorit kita dengan sukacita. Tunjukkanlah semangatmu, jangan putus asa, agar jadi siswa cerdas, hebat dan berguna. Hey, yuk, ayo, 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 ayo. Yuk, ayo, 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 jadilah juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Tika Minzari Sulistiawati dari SDN Kedung Baru 1 275 Surabaya. Nah anak-anak, kali ini Bu Tika ditemani dengan guru hebat kota Surabaya yaitu... Hai anak-anak, perkenalkan Bu Guru, namanya adalah Temok Sri Utari, biasa dipanggil dengan Bu Tari. Bu Tari dari SDN Rungkut Kidul 1 Surabaya. Nah anak-anak, untuk kali ini bagaimana kira-kira kabar anak-anak yang ada di rumah? Nah, saat ini kita tidak sendiri loh Bu. Betul sekali anak-anak, hari ini anak-anak yang di rumah ditemani dengan teman-teman kalian kelas 3 dari SDN Kedung Baru 1 275 Surabaya dan SDN Rungkut Kidul 1 yang sudah tergabung via Zoom. Kita sapa dulu ya teman-teman kalian. Halo anak-anak kelas 3. Halo anak-anak. Halo. Sudah siap belajarnya anak-anak? Ya. Sudah. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak yang di rumah, Bu Tika harap juga dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin jika ada yang sakit, Bu Tika doakan semoga anak-anak bisa kembali sehat dan ceria seperti sedia kala ya. Iya, betul nah, sekali. Bu Utari, kita ingatkan anak-anak dulu ya supaya anak-anak menyiapkan alat tulisnya dulu. Oke, anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di virtual Zoom, jangan lupa siapkan alat tulis kalian sebelum nanti kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Selain itu, atur juga posisi duduk kalian agar kalian merasa nyaman pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu anak-anak jangan lupa pula atur jarak mata kalian dari layar televisi atau layar HP kalian sehingga mata kita tetap sehat. Seperti itu ya Bu Tika ya. Oke Bu Utari. Nah anak-anak sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Bu Tika dan Bu Utari akan mengajak anak-anak untuk bergerak ceria dulu. Coba ya semuanya ikuti dan ikut bernyanyi dari rumah ya. Pasti anak-anak sudah tahu. Kita bersama-sama ya. Satu jari kananku, satu jari kiri. Ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri. Ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Nah anak-anak, pada hari ini sebelum pembelajaran dimulai hendaknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan juga tidak ada kendala suatu apapun. Untuk kali ini Bu Tari dan Bu Tika minta tolong salah satu murid dari SDN Rungkut Kidul 1, Mas Abimanyu, untuk memimpin doa ya. Apakah ada hari ini Mas Abimanyu? Jika ada, mungkin bisa menjawab. Saya Bu. Oh iya, ya siap. Silakan Mas Abimanyu untuk teman-teman. Silakan dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Wis lek gak iso iku diliwati rong. Selesai.
Alhamdulillah, terima kasih untuk Mas Abimanyu. Nah, kalau kita sudah berdoa, berarti kita siap untuk melaksanakan pembelajaran ya Bu Tika ya? Betul sekali Bu Iya. Utari. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama pengayaan bahasa Indonesia, tema 1, materi dongeng dan wawancara. Nah, tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai yang pertama yaitu dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi suara, dan ekspresi dengan tepat. Yang kedua, dengan memperhatikan siswa dapat memahami arti wawancara yang tepat. Yang ketiga apa ya Bu Tari? Yang ketiga ialah dengan memperhatikan contoh, maka nanti anak-anak bisa membuat daftar pertanyaan serta dapat menuliskan hasil wawancara dengan tepat. Seperti itu. Nah, itu bagaimana, tadi Bu Tika? anak-anak. Sekarang saya punya gambar nih Bu Tari. Kita punya gambar nih anak-anak yang di rumah maupun yang sudah via virtual Zoom. Coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian itu gambar tentang dongeng anak masa kini. Nah, Bu Tika mau tanya nih, anak-anak tahu nggak ya apa itu dongeng? Coba Bu Tika dibantu jawab sayang. Nah, mungkin dari siswa-siswa yang mengikuti virtual Zoom bisa mencoba menjawab. Cerita Iya, pinter. Cerita yang tidak benar-benar terjadi atau bisa disebut juga dengan cerita khayalan. Jadi itu ya anak-anak yang dimaksud dengan dongeng. Pasti anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang virtual Zoom pasti sudah sering dibacakan dongeng sama orang tuanya, Bu Iya, Tari. benar. Anak-anak yang di rumah maupun yang ada di virtual Zoom biasanya setiap malam Bu Tika, biasanya kalau malam orang tuanya itu membacakan doa, dongeng maksudnya. Nah, agar mereka itu dapat berimajinasi juga berkembang nanti untuk kedepannya. Seperti itu Bu Tika. Nah, Bu Utari betul sekali. Dalam membaca dongeng ternyata juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama yaitu lafal. Yang kedua ada intonasi suara. Yang ketiga ekspresi. Yang keempat tanda baca. Dan yang kelima adalah suara lantang yang dapat didengar dengan jelas. Jadi itu Bu Tari, biar dongeng yang kita baca bisa semakin menarik. Iya, betul sekali. Nah, tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kalian membaca dongeng. Kita kupas satu-satu ya. Tapi Tadi yang Bu pertama- Utari, sebelum kita kupas, Iya. anak-anak harus tetap stay di sini dulu, Oh, jangan iya, kemana-mana. benar sekali. Kita nanti kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Talkshow pembiayaan, sosialisasi akses keuangan syariah dalam mendukung program One Pesantren One Product (OPO). Persembahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Selasa 30 November 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Baik, kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan.
Hello, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, Bu Utari, tadi di segmen sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dongeng. Iya, nah, betul seperti sekali. tadi yang sudah kita sebutkan, ada hal-hal yang harus kita pahami sebelum membaca dongeng. Iya. Ada lafal, ada intonasi suara, ada ekspresi, tanda baca, dan suara yang lantang. Nah, Bu Utari, kita kupas satu-satu ya. Iya, benar sekali. Nah, yang pertama dulu, Bu Utari. Ada lafal. Yang pertama dari hal-hal yang perlu dipahami pada saat kita membaca dongeng ialah lafal. Apa sih itu lafal? Nah, mungkin anak-anak di rumah ada yang tahu atau di virtual Zoom? Apa itu lafal? Tidak tahu. Oh, ya. Jika tidak tahu, Putari dan Butika akan mengupas tentang apa itu lafal. Lafal adalah pengucapan kata dengan tepat. Jadi, lafal itu bisa dikatakan dengan kejelasan vokal kita dari A, I, U, E-O-nya kita harus jelaskan dengan tepat ya. Tidak boleh kita jelaskan dengan sesuatu yang misalkan salah huruf E kita sebut O. Nah, seperti itu ya, harus tepat sesuai dengan kata yang kita ucapkan. Yang kedua, Butika, ada apa? Nah, yang kedua ada intonasi suara anak-anak. Nah, jika kalimat itu diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suaranya datar. Jika kalimat itu diakhiri dengan tanda tanya, maka intonasi suaranya agak menurun. Sedangkan jika kalimat itu diakhiri dengan tanda seru, maka intonasi suaranya agak tinggi. Jadi ada perbedaannya, Bu Utari, antara intonasi suara yang kalimatnya diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya maupun tanda seru. Wah, ternyata banyak berbeda ya. Dari titik, tanda tanya maupun tanda seru. Setelah itu ada 3 lagi. Yang ketiga yaitu apa, Butika? Tanda baca tadi sudah. Berarti yang ketiga adalah ekspresi atau intonasi suara ya? Betul sekali, Bu Betul. Utari. Nah, setiap ekspresi pasti berbeda-beda ya, Bu Iya, Utari. betul. Pada saat membaca dongeng, kita harus membaca dengan ekspresi yang sesuai dengan isi dongeng. Misalkan isi dongeng kita itu adalah sedih, maka ekspresi atau mimik wajah kita juga harus sedih anak-anak. Tidak boleh pada saat dongeng sedih kita membacanya dengan gembira, atau sebaliknya. Pada saat kita membaca dongeng yang gembira, maka wajah kita juga harus gembira. Tidak boleh mengeluarkan mimik wajah yang sedih seperti itu, Butika. Anak-anak sudah paham ya bagaimana cara mengekspresikan mimik wajah pada saat membaca dongeng? Nah, Bu Utari, sekarang yang keempat, Bu Utari. Iya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca dongeng yaitu yang nomor 4 adalah tanda baca. Jadi anak-anak, saat kalian membaca dongeng, jika anak-anak bertemu dengan tanda koma, maka anak-anak harus berhenti sebentar saja, baru dilanjutkan membacanya lagi. Tetapi jika anak-anak bertemu atau diakhiri dengan tanda titik, maka anak-anak harus berhenti, baru nanti bisa dilanjut dengan kalimat berikutnya. Jadi Iya. seperti itu, Bu Utari. Iya, benar sekali anak-anak. Pada saat membaca dongeng, hendaknya kita harus memperhatikan tanda baca agar dongeng yang kita baca nanti bisa tersampaikan kepada pendengar. Seperti itu. Nah, Bu Utari, masih ada lagi nih yang nomor 5. Apa itu? Yang kelima ialah suara lantang atau nyaring pada saat membaca dongeng. Nah, membaca dongeng itu agar bisa terdengar oleh pendengar, maka kita harus mengucapkannya atau membacanya dengan suara yang lantang atau cukup keras ya, tapi tidak boleh terlalu keras juga, tidak baik untuk membaca dongeng. Nah, bagaimana ini? Sepertinya Butika memiliki dongeng yang nantinya akan dibacakan untuk anak-anak di rumah. Nah, betul sekali anak-anak. Kali ini Butika punya dongeng yang Butika ambil dari buku warna-warni Nusantara. Nanti Butika ambil ceritanya di salah satu halaman di buku ini. Kita buka dulu ya anak-anak. Pasti anak-anak suka karena ceritanya sangat menarik dan bukunya juga colorful.
Nah, Bu Tika akan mencoba membacakan dongeng yang berjudul Batik untuk Siapa? Karangan Fitri Kurniawan. Nanti disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak yang di rumah bisa melihat teks dongeng pada layar TV masing-masing. Betul. Oke, anak-anak sudah siap ya? Pagi yang mendung, Anissa tampak melamun di teras rumahnya. Sahabat barunya yang keturunan India, Laksmi, mengundangnya ke pesta ulang tahun di rumah makan besar hari Sabtu esok. Semua tamu diminta untuk memakai baju tradisional. Anissa bingung mau pakai baju yang mana. Kebaya ungu kesayangannya telah robek besar sekali terkena paku di pagar rumah. Tak mungkin meminta kebaya baru. Mama dan Papa sedang di luar kota, baru kembali hari Minggu. Tante buatkan baju batik saja ya. Nih, Tante punya kain batik dari Madura. Tante Lili, adik Papa yang tinggal di rumahnya menawarkan. Tapi kan batik buat orang tua toh. Kilah Anissa. Tante juga suka pakai baju batik. Masa Tante sudah tua, gurau tantenya yang mahasiswa sekolah desain itu. Kita coba saja deh Teh. Jawab Anissa lesu. Sabtu sore baju itu sudah siap. Tante yakin nanti Nisa nggak disangka pakai baju mama? Tanya Anissa ragu. Ya nggak mungkin lah, mama pakai rok besar dengan pita besar seperti ini. Jawab tantenya sambil tertawa kecil. Nah, setelah siap, Tante Lili pun mengantarkan ke restoran Lotus yang tampak mewah. Anissa sebenarnya masih saja ragu. Namun, ia tak punya pilihan lain. Dengan agak malu-malu, Anissa memasuki tempat pesta berlangsung. Semua melihat ke arahnya. Anissa semakin berdebar. Aduh, pasti mereka melihat bajuku yang aneh, batinnya. Tiba-tiba, wow, keren sekali baju kamu. Magda, teman sekelasnya, memanjang bajunya dengan kagum. Nice dress, Nisa. Seru Laksmi saat Anissa mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Oh, ternyata semua kagum padanya. Baju batik ternyata bukan hanya buat orang tua. Anak-anak seperti dia pun keren memakainya. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng yang sudah Bu Tika bacakan. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual Zoom, bagaimana tadi dongeng yang dibacakan oleh Bu Tika? Menarik ya? Nah, dalam suatu dongeng, ya, menarik ya? Nah, iya. Dalam suatu dongeng anak-anak, pasti terdapat pesan atau amanat yang terkandung dalam setiap dongeng. Nah, anak-anak, kita perhatikan, apa sih pesan atau amanat itu yang terkandung dalam dongeng? Nah, Tapi Bu Utari, sebelum kita tanya pesan atau amanat, kira-kira saya pingin tahu dulu nih, anak-anak tadi senang nggak ya sama dongeng yang sudah dibacakan sama Bu Tika? Coba isi atau informasi yang dari dongeng Bu Tika tadi bacakan apa ya? kurang satu. Oke anak-anak. Iya, pinter. Jadi tadi menceritakan tentang anak yang semula nggak suka pakai baju batik, akhirnya dia suka pakai baju batik ya anak-anak. Nah, kira-kira pesan apa yang terkandung dalam dongeng ini ya Bu Utari? Nah, kira-kira apa? Ayo. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti pesannya akan kita beritahu pada segmen berikutnya. Tetap bersama kita dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Rusli lantas mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar warga Surabaya tetap waspada menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi gelombang ketiga pandemi. Para mahasiswa lakukan protes. Pasalnya Bupati Merangin berencana beli mobil dinas baru di tengah pandemi COVID-19. Hai hello anak hebat Indonesia, bertemu lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah Bu Utari, ini kita sudah masuk ke segmen yang ketiga. Nah biar anak-anak makin semangat meskipun sudah masuk segmen 3, kita ajak anak-anak dulu untuk bergerak ya. Betul sekali, agar kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Yuk anak-anak bisa berdiri ya Bu Tika ya. Iya benar sekali, jadi anak-anak yang ada di rumah maupun anak-anak yang ada di virtual Zoom, silakan berdiri dulu. Kita lemaskan badan kita bergerak sama-sama. Coba anak-anak yang di Zoom bisa berdiri, silakan. Bisa ikuti, yang di rumah juga. Ya, bisa ya, coba ya, diperhatikan Bu Tika dan Bu Tari. Betul. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Bisa anak-anak? Anak-anak bisa? Nah, kita sama-sama ya. Ayo berdiri biar semangat ya. Oke, kita sama-sama ya Bu Tari ya. Iya, oke. 1, 2, 3. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Yeay! Anak-anak hebat ya, di rumah dan juga di virtual Zoom memang hebat semuanya. Betul sekali Bu Utari, masih semangat semua Iya, meskipun betul. sudah masuk di segmen 3. Nah anak-anak, tadi di segmen sebelumnya Bu Tika sudah mencoba membacakan dongeng untuk anak-anak tentang batik untuk siapa ya. Iya, jadi betul. Tadi kita sudah membacakan dongeng dan anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Nah Bu Utari, Tadi ada yang belum kita sampaikan pesannya dari dongeng tersebut Bu Tika. betul sekali Bu Utari, kira-kira pesan apa ya anak-anak yang terkandung dalam dongeng tadi? Mungkin ada yang bantu jawab dari virtual Zoom? Apa anak-anak? Apa dari pertanyaannya? Pertanyaannya, pesan apa ya yang ada dalam cerita dongeng tadi yang Bu Tika bacakan? Memakai batik. Iya, kita harus bangga memakai batik. Pinter, hebat anak-anak ya. Jadi kita harus bangga memakai batik. Atau boleh juga kita harus mencintai betul. kebudayaan kita.
itu karena batik ciri khas dari negara betul kita. sekali, karena batik merupakan ciri khas dari negara kita. Betul Bu Tika. Nah, tadi anak-anak sudah tahu pesan yang ada pada dongeng. Kira-kira itu pesan selain dari kata-kata yang terdapat pada tokoh atau kejadian cerita, kira-kira pesan dapat diambil dari apa saja ya Bu Tika ya? Bisa dari percakapan antar tokoh, bisa juga dari peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Jadi begitu Bu Utari. Oh, Nah Bu iya. Utari, setelah ini kita masih ada materi yang lain selain dongeng yang Iya, tentunya betul. lebih menarik juga. Apa ya Bu Utari? Materi tersebut adalah tentang wawancara. Nah, anak-anak kelas 3 sudah belajar tentang wawancara ya. Kita simak nih materi tentang wawancara, kita ulas kembali. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara, Bu Utari? Iya, betul. Anak-anak pastinya masih ingat karena kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu wawancara. Kita ingat-ingat kembali ya. Apa itu wawancara? Mungkin anak-anak yang di rumah atau di virtual Zoom bisa memberitahu kepada teman-temannya atau sudah tahu apa itu wawancara. Tahan informasi. Iya, betul. Wawancara adalah pengumpulan informasi dari kegiatan tanya jawab oleh pewawancara kepada narasumber. Pada saat wawancara pastinya ada yang namanya narasumber dan juga ada yang namanya pewawancara. Apa ya narasumber dan pewawancara itu? Oh, Bu Tari, jadi kalau kita wawancara harus ada narasumber dan pewawancara Iya, ya, Bu betul Tari. sekali, harus. Nah, anak-anak, di dalam wawancara itu ada yang namanya narasumber dan pewawancara. Apa sih atau siapa sih narasumber itu? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Sedangkan pewawancara adalah orang yang menanyai. Ya, jadi yang bertanya namanya pewawancara, yang memberikan informasi namanya narasumber. Jadi begitu ya Bu Tari Iya, ya? betul sekali. Anak-anak tidak boleh bingung ya antara narasumber atau pewawancara. Nah, pada saat wawancara kita juga harus tahu apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melaksanakan wawancara. Apa ya Bu Tika hal-hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan pada saat kita melakukan tahap awal wawancara? Nah, Bu Tari, berarti ternyata tidak hanya dongeng saja yang ada. Iya. Hal-hal yang harus diperhatikan ternyata ya Bu Tari. Iya, betul. Ternyata dalam wawancara pun juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu menentukan tema. Nah, betul. apa sih Bu Tari menentukan tema itu? Menentukan tema adalah menentukan topik atau permasalahan apa yang nanti akan kita angkat pada saat kita melaksanakan kegiatan wawancara. Tema bisa dicari atau diambil dari boleh lingkungan, boleh juga kesehatan atau pendidikan ataupun yang lainnya. Seperti itu agar kita tahu hal-hal yang lain di bidang selain pekerjaan atau lingkungan kita, Bu Tika. Oh, begitu Bu Tari ya. Jadi Iya. ternyata tema itu juga bisa banyak ya Bu Tari ya. Iya, Bisa betul dari sekali. pendidikan, bisa dari lingkungan, bisa dari kesehatan dan masih banyak sekali. Nah, yang kedua ternyata setelah menentukan tema yang dilakukan anak-anak adalah membuat pertanyaan berdasarkan tema. Bukan begitu Bu Tari? Iya, betul. Anak-anak harus membuat daftar pertanyaan sesuai dengan tema yang diangkat atau tema yang diambil. Selain itu, Bu Tika, ada juga hal-hal yang ketiga yang harus diperhatikan anak-anak adalah pada saat selesai melaksanakan wawancara, itu harus menulis hasil wawancara. Serta pertanyaan yang diajukan ke narasumber harus dilakukan dengan sopan dan santun. Nah, Bu Utari, berarti saat membuat kalimat tanya tadi harus kita buat dengan kalimat yang baik ya Bu Utari. Iya, betul sekali. Dengan kata-kata yang baku, dengan kalimat yang efisien. Betul Iya, begitu ya Bu betul. Utari? Iya. Nah, ternyata seperti yang Bu Utari tadi sampaikan, sebelum melakukan wawancara, anak-anak harus menyiapkan dulu kalimat tanyanya. Nah, Bu Utari,
tentu kalau ada kalimat tanya pasti ada kata tanya. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum ya apa saja sih kata tanya itu? Kita coba tanyakan ke anak-anak dulu ya Bu Tika ya. Kira-kira anak-anak, Siapa mengapa? wah hebat sekali. Anak-anak sudah tahu ya apa kata tanya yang biasa dilaksanakan atau dipakai pada saat wawancara. Kita ulas ya. Pertanyaan biasanya menggunakan kata tanya apa, bagaimana, kemudian kapan, mengapa, bisa siapa, dan juga berapa. Nah, banyak sekali ya kata tanya yang bisa digunakan pada saat kita melaksanakan wawancara. Bu Utari, kira-kira kata tanya apa itu digunakan untuk apa ya Bu Utari ya? Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan benda, sesuatu hal yang bisa kita lihat, boleh warna, bentuk, dan lain sebagainya. Oh, berarti seperti apa warna jilbabnya Bu Utari? Nah, betul seperti itu. Anak-anak yang di rumah sudah bisa ya, kira-kira nanti membuat kalimat tanya ya. Nanti kita coba Bu Utari nanti, tapi kita lanjut ke kata tanya yang berikutnya, yaitu kata tanya siapa. Nah, anak-anak sebelum kita lanjut ke kata tanya siapa, kita tunggu dulu ya, jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Rusli lantas mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar warga Surabaya tetap waspada menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi gelombang ketiga pandemi. Para mahasiswa lakukan protes. Pasalnya Bupati Merangin berencana membeli mobil dinas baru di tengah pandemi COVID-19.
kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Hai hello. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, Bu Utari, tadi di segmen sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang kata tanya. Nah, sekarang tadi sampai kata tanya siapa kalau nggak salah ya Bu Utari ya? Iya, betul sekali. Tadi kita sudah bahas kata tanya apa. Nah, saat ini kita bahas kata tanya siapa. Kira-kira kata tanya siapa biasanya digunakan untuk menanyakan apa ya? Mungkin anak-anak yang di rumah dan virtual Zoom bisa mencoba menjawab. Siapa namamu? Oke, Iya, boleh. pinter untuk menanyakan nama Bu, katanya anak-anak. Iya. Jadi kata tanya siapa biasa digunakan untuk menanyakan nama, menanyakan tokoh, menanyakan pelaku. Betul Iya, begitu betul. ya Bu Utari Betul ya? sekali, Bu Tika. Untuk kata tanya siapa memang biasanya digunakan untuk menanyakan orang, tokoh, pelaku, dan juga misalkan tokoh-tokoh yang Ada dalam Ada dongeng, dalam dongeng, misalnya, betul. atau tokoh-tokoh yang melakukan wawancara. Boleh. Nah. Selain siapa tadi juga ada kata tanya selanjutnya Bu Tika, yaitu di mana. Nah, kalau kata tanya di mana kira-kira digunakan untuk menanyakan apa? Ayo anak-anak. Wah, hebat sekali ya Benar ya, Bu Bu Guru Tika ya. ya. Anak-anak sudah pinter, jadi betul sekali kata tanya di mana biasa digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Betul. Nah, selanjutnya Bu Tari, setelah di mana ada kata tanya apa lagi ya? Ada kata tanya apa ya? Kata tanya mengapa. Nah, ini biasanya sering kita gunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Seperti itu. Nah, biasanya Bu Tika, kalau mengapa ini biasanya itu jawaban dari pertanyaan itu diberikan dengan kata-kata diawali dengan karena Bu Tika. Oh, Iya. jadi misal begini ya Bu Tari ya. Mengapa hari ini Siti tidak masuk sekolah? Nah, Nanti berarti jawabannya karena Siti sedang sakit, begitu Bu Tari? iya betul. Ada kata tanya lagi selanjutnya selain mengapa. Apa? Ayo anak-anak. Kata Apa ya, Bu tanya Tari yang ya? belum diberikan. Berapa? Oh, tadi apa sudah? Yang belum bagaimana? Kapan? Ya betul sekali. Ada kata tanya bagaimana dan kapan Bu Tika. Apa itu? Digunakan untuk apa ya kata tanya bagaimana dan juga kapan? Nah, bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau langkah-langkah atau proses. Misalnya begini Bu Tari, bagaimana cara merawat tanaman supaya tumbuh subur? Begitu Bu Tari? Iya, betul sekali. Biasanya bagaimana memang digunakan untuk menanyakan proses atau langkah-langkah. Kalau kapan kira-kira digunakan untuk kata tanya apa ya? Pasti anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual Zoom ini juga paham apa kata tanya kapan biasanya digunakan untuk apa. Ayo coba kira-kira anak-anak yang di rumah, kata tanya kapan digunakan untuk apa? Menanyakan untuk apa? Pinter. Untuk menanyakan Pinter waktu Bu sekali. Tari Iya. katanya. Betul, kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu kegiatan. Misalkan boleh waktu itu berupa jam atau berupa waktunya sore, pagi, dan juga
lainnya. Seperti itu. Iya Bu Utari, berarti tinggal yang terakhir nih, kata Iya. tanya berapa. Nah, berapa biasanya digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlahnya ya Bu Utari? Bisa Iya, betul. harga atau banyaknya suatu benda, begitu ya Bu Utari Iya, ya? benar sekali. Nah, anak-anak kira-kira sudah paham ya kata tanya yang biasa digunakan pada saat melaksanakan wawancara. Nah, setelah kata tanya yang kita bahas tadi, ternyata ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melaksanakan wawancara. Apakah itu? Apa saja ya Bu Utari? Saya pingin tahu nih, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara Bu Utari? Iya, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan wawancara ialah pertama, Bu Tari ingatkan jangan lupa pertanyaan yang dibuat atau ditulis harus sesuai dengan tema. Kemudian kalimat pertanyaan yang diajukan atau dibuat itu harus diberikan secara baik dan santun Bu Tika. Oh, begitu ya Bu Tari. Selain di kalimat pertanyaannya itu sesuai tema, juga harus membuat kalimat dengan sopan dan santun. Iya. Nah, yang terakhir, setelah melakukan wawancara, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan Bu Tari? Iya, setelah kita melaksanakan wawancara, membuat pertanyaan dan juga mengajukan pertanyaan, maka kita harus menulis hasil wawancara dalam kalimat yang baik pula. Berarti kita buat seperti catatan atau laporan hasil wawancara, Iya, begitu ya Bu betul sekali, Tari Bu ya? Tika. Nah, Bu Utari, kali ini saya pingin deh melakukan wawancara dengan Bu Utari. Iya. Oke, anak-anak, kali ini Bu Tika dan Bu Tari akan melakukan wawancara, memberikan contoh kepada kalian. Bu Tari di sini selaku pewawancara dan Bu Tika nanti akan menjadi narasumber. Nah, anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual Zoom, diperhatikan ya. Kita akan mulai contoh wawancara. Nanti anak-anak yang di rumah juga bisa menulis apa sih isi wawancara yang dilakukan Bu Utari sama Bu Tika. Siap ya? Oke Bu Tari. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Bu Utari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, Bu Tika, kira-kira apakah saya mohon izin untuk wawancara kali ini diizinkan? Tentu saja boleh dengan senang hati Bu Utari. Nah, untuk kali ini Bu Tika, sebelumnya saya mohon izin ya karena telah mengganggu waktunya pada pagi ini. Sebagaimana yang saya tanyakan, Bu Tika kali ini menjadi seorang pendidik. Nah, kira-kira sudah berapa lama Bu Tika menjadi seorang pendidik dan kapan ya Ibu mulai melakukannya? Saya sudah mulai mengajar di SDN Kedung Baru 1 sejak 2019 Bu Tari. Jadi kira-kira sudah 2 tahun. Wah, sudah lama ya Bu Tika ya. Nah, kira-kira mengapa Ibu memilih menjadi guru di sana? Karena memang saya suka mengajar dan kebetulan SDN Kedung Baru 1 itu adalah SD yang dekat dengan rumah saya. Jadi saya bisa menularkan ilmu saya di orang-orang sekitar saya. Jadi bisa lebih bermanfaat. Ya. Wah, luar biasa Bu Tika ini ya. Kira-kira saya kan sangat terkesan dengan jawaban Ibu yang tadi. Nah, jadi Ibu menjadi pendidik itu karena memang pada dasarnya Ibu sangat menyukai mengajar ya Ibu ya. Betul Bu Tari. Nah, Bu Tika, boleh saya bertanya lagi? Boleh. Baru-baru ini kan virus COVID-19 melanda. Nah, kira-kira kiat apa ya yang dipakai Bu Tika untuk siswa-siswi agar selalu mendapatkan pembelajaran pada saat pandemi seperti ini, Bu Tika? Iya Bu Tari, jadi saat pandemi ini saya tetap melakukan pembelajaran tatap maya. Nah, selain itu saya juga selalu memotivasi dan mengingatkan anak-anak untuk selalu semangat dan rajin belajar meskipun dari rumah saja. Oke, iya terima kasih Bu Tika. Sepertinya wawancara kali ini dengan Bu Tika sangat berkesan sekali ya Bu Tika ya. Nah, baiklah Ibu, terima kasih atas wawancara pada pagi hari ini. Saya selaku pewawancara mohon diri dan permisi dulu ya Bu Tika. Sama-sama Bu Utari.
Nah, anak-anak, itu tadi contoh wawancara yang sudah dilakukan Bu Utari dengan Bu Tika. Jadi kira-kira anak-anak yang di rumah maupun yang via Zoom sudah bisa mengamati dan memahami seperti apa ya contoh wawancara yang baik dan sopan. Iya, seperti itu. Anak-anak harus memperhatikan bagaimana cara mengucapkan agar narasumber tidak merasa kecewa atau tidak merasa tersinggung dengan apa yang kita tanyakan ke narasumber. Oh, Seperti begitu itu. ya Bu Tari. Jadi kita nggak boleh ya bentak-bentak, nggak boleh ya. Iya, tidak boleh. Dan ingat, setelah melakukan wawancara atau saat melakukan wawancara, anak-anak juga harus menulis hasil wawancaranya. Nah, nanti masih penasaran kan bagaimana menulisnya? Apa sih laporan wawancara itu? Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Baik, kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Hai hello anak hebat di seluruh Indonesia. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, Bu Utari, tadi di segmen sebelumnya Bu Utari dengan Bu Tika sudah melakukan contoh wawancara. Nah, Bu Tika ingin dan Bu Utari juga melihat anak-anak melakukan wawancara. Mungkin ada yang berani melakukan wawancara, anak-anak yang di Zoom mungkin? Anak-anak dari mungkin SDN Kedung Baru mau mencoba melakukan Zoom, Nak? Melakukan wawancara? Ya, aku sudah melalui Zoom. Oke, Mbak Resti sama Mbak Asya? Silakan. Ada Nak, Mbak Resti dan Mbak Asya? Ya. Oke, Mbak Resti mau melakukan wawancara dengan Mbak Asya. Nanti yang menanyai Mbak Resti atau Mbak Asya ya? Mbak Resti. Mbak Resti, berarti Mbak Asya jadi narasumbernya ya? Ya. Oke, sudah siap, Nak? Ya. Sudah, oke. Yang lainnya menyimak Mbak Resti dan Mbak Asya melakukan wawancara. Dari kita simak, kita perhatikan, kita amati ya. Yang lainnya silakan disimak. Silakan Mbak Resti dan Mbak Asya. Selamat pagi Asya. Selamat pagi Resti.
Apa yang kamu lakukan saat pembelajaran dari rumah? Aku menonton siaran di Jawa Pos TV, mengikuti pembelajaran daring dari rumah, dan mengerjakan tugas dari Bu Guru. Kapan kamu mengerjakan tugas dari Bu Guru, Asya? Aku mengerjakan tugas saat pagi hari. Berapa lama kamu biasanya belajar? Aku belajar kurang lebih selama 2 jam. Bagaimana perasaanmu belajar dari rumah? Aku tetap belajar dengan semangat dan senang hati. Oke, terima kasih Mbak Resti dan Mbak Asya sudah melakukan wawancara dengan baik ya. Nah, anak-anak yang di rumah maupun yang via Zoom, itu tadi contoh teman kalian Mbak Asya dan Mbak Resti melakukan wawancara sederhana dengan kalimat yang sopan ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, tadi mereka menanyakan tentang apa sih yang dilakukan Mbak Asya di rumah selama pandemi ini. Mungkin anak-anak di rumah sudah tahu tadi apa sih kira-kira tema yang diambil pada wawancara yang dilakukan oleh teman-teman kalian, yaitu Resti dan Raisya, ya betul ya? Dengan Asya. Aisyah. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu apa tema yang diambil? Iya, jadi tadi tema wawancaranya Bu Utari bisa masuk dalam tema pendidikan juga ya Bu Utari ya. Tema pendidikan khususnya pada saat pembelajaran pandemi saat ini ya. Iya, tadi Mbak Asya dan Mbak Resti juga sudah menggunakan beberapa kata tanya. Ada apa, ada kapan, ada bagaimana, ada berapa. Jadi itu tadi contoh kalimat tanya yang baik dan benar. Nah, tentunya setelah melakukan wawancara Bu Utari, kita juga harus menulis laporan hasil wawancara. Nah, kira-kira ada tahapannya enggak ya Bu Utari? Pastinya pada saat kita menulis hasil wawancara atau laporan hasil wawancara harus memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Contohnya tahapan-tahapan yang harus ditulis pada saat menulis laporan wawancara. Apa saja itu? Nah, apa saja ya Bu Tika kira-kira? Nah, yang pertama ada latar belakang wawancara. Latar belakang. Nah, latar belakang wawancara itu apa sih Bu Utari? Nah, latar belakang wawancara adalah sesuatu hal yang mendasari kalian melaksanakan kegiatan wawancara. Seperti itu Bu Tika. Oh begitu, jadi setelah latar belakang wawancara juga ada tujuan wawancara. Iya. Apa sih? Nah, tujuan wawancara adalah tujuan kita melakukan wawancara. Jadi kenapa kita melakukan wawancara itu bisa kita tulis dalam tujuan wawancara. Nah, yang ketiga apalagi ya Bu Utari? Yang ketiga adalah tema wawancara. Yang harus perlu diperhatikan adalah semua kegiatan wawancara tersebut tidak boleh lepas dari tema yang sudah ditentukan. Oh, jadi tadi seperti ada tema pendidikan, tema kesehatan, tema lingkungan, dan masih banyak lagi ya Bu Utari ya? Tema-tema nah, lainnya. yang keempat anak-anak ada juga latar wawancara. Latar ini ada latar waktu dan latar tempat. Kapan wawancara, kapan dan di mana wawancara itu dilakukan. Nah, selain latar juga ada identitas dari pewawancara. Nah, ini juga harus perlu ditulis pada saat kita menulis hasil laporan wawancara. Kenapa? Agar nanti pembaca bisa tahu siapa sih kira-kira yang melaksanakan wawancara tersebut. Seperti itu, baik nama maupun nanti bisa umur dan lain sebagainya Bu Oh, Tika. jadi itu ditulis dalam identitas wawancara ya Bu Utari ya. Berarti itu tadi sudah masuk poin yang kelima. Iya, poin yang kelima. Nah, sekarang kita masuk langkah atau poin yang keenam. Ada apa ya Bu Utari ya? Nah, poin yang keenam ialah kita harus menuliskan hasil wawancara yang kita lakukan tadi. Apa saja sih hasilnya wawancara tadi? Tulis semua boleh menggunakan kalimat kalian sendiri, namun tetap harus berpaku pada kalimat baku dan kalimat efektif ya, agar pembaca tidak susah dalam
menganalisis atau membaca laporan hasil wawancara kalian. Oh, jadi Bu Utari, tadi seperti yang Bu Utari lakukan berarti Iya, ya. betul. Saat kalau anak-anak perhatikan, saat tadi Bu Utari mewawancarai Bu Tika, Bu Utari membawa catatan kecil. Iya. Nah, itu tadi apa yang diberikan atau diinfokan oleh Bu Tika itu dicatat pada catatannya Bu Utari. Nanti dari catatan itu baru kita salin dalam bentuk laporan hasil wawancara. Nah, itu Iya, diisi betul. dalam hasil wawancara ya Bu Iya, Utari betul, ya. dituliskan semua yang penting, yang terutama yang harus ada pada laporan hasil wawancara kalian. Nah, anak-anak saat menulis hasil laporan wawancara harus ditulis dengan kalimat yang baku, kalimat yang baik, kalimat yang sopan, kalimat yang sesuai dengan ejaan Iya, yang betul. disempurnakan. Nah, Bu Utari, setelah hasil wawancara, poin terakhir apa ya Bu Utari ya? Nah, poin terakhir adalah jangan lupa jika kalian sudah menulis semua, ada apa tadi pertama? Ada latar belakang, kemudian tujuan, Ada tema. latar, kemudian hasil wawancara, yang terakhir adalah simpulan dari laporan hasil wawancara kalian. Jadi pada saat sudah dijelaskan laporannya apa, kalian juga harus membuat simpulannya agar pembaca nanti tahu apa yang dimaksud oleh pewawancara pada saat melaksanakan kegiatan wawancara tersebut. Oh, jadi simpulan ini sudah tahap terakhir ya Bu Iya, betul. Utari. Jadi anak-anak setelah melakukan wawancara, anak-anak menulis hasil wawancara, tahapannya mulai dari latar belakang wawancara, yang kedua tujuan wawancara, yang ketiga tema wawancara, yang keempat ada latar wawancara. Jadi latar wawancara ini waktu dan tempat. Ya, Nah, betul. yang kelima ada identitas Identitas, wawancara. Terus yang keenam baru hasil wawancara dan yang terakhir ada simpulan wawancara. Jadi itu tadi anak-anak langkah-langkah membuat laporan hasil wawancara. Nah, Bu Tika, ini perlu anak-anak ketahui juga pada saat menuliskan hasil wawancara tadi berupa laporan, itu harus menggunakan kalimat yang efektif, Bu Tika. Apa sih kalimat efektif itu? Nah, Apa ya Bu Utari kalimat efektif itu? kalimat efektif ada kalimat yang harus jelas dan mudah dipahami. Iya, jadi anak-anak bisa menulis dengan menggunakan bahasa anak-anak sendiri, tapi dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah anak-anak pahami seusia anak-anak. Jadi begitu ya, insya Allah tadi teman kalian Mbak Resti dan Mbak Asa sudah mencontohkan melakukan wawancara, dan Bu Tika dan Bu Utari yakin pasti anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang ada di virtual Zoom pasti juga bisa membuat laporan hasil wawancara yang Iya. baik. Begitu ya Bu Iya. Utari ya? Nah, tadi sudah kita bahas semua, berarti saat ini kita sampai pada kesimpulan, Bu Tika. Nah, tapi sebelum masuk kesimpulan, kira-kira saya mau tanya ke anak-anak dulu nih, apa ya yang dapat kita simpulkan? Tutup. Kesimpulannya adalah semua hal yang perlu diperhatikan dalam baca teks. Oh iya. Nah, hendaknya wawancara dilakukan dengan sopan dan santun ya. Betul Nah, sekali Bu Tari. Jadi itu tadi ya anak-anak kesimpulannya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan acara pagi ini dengan penuh semangat. Kita bertemu lagi di lain waktu, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Mau pilih yang mana?